Namaku Wahyu. Aku adalah seorang kameramen sebuah stasiun TV swasta ternama di Jakarta. Sebagai seorang kameramen yang meliput acara mistis, aku sering mengalami hal-hal aneh, baik itu di tempat angker sampai di tempat yang ramai sekalipun. Beberapa waktu yang lalu, tim kami meliput di wilayah Cirebon. Dan ini menjadi kejadian yang paling menyeramkan yang pernah aku alami selama liputan. Pada hari pertama liputan, aku istirahat di sebuah hotel di kawasan mal di kota Cirebon. Fasilitas yang ditawarkan hotel ini memang cukup memuaskan. Namun, di balik fasilitasnya yang mewah, ternyata ada beberapa hal keganjilan yang aku rasakan di hotel ini. Karena aku sudah lelah menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon, akhirnya aku langsung bergegas ke kamar dengan menggandeng kameraku dan meninggalkan teman-temanku duluan di lobi. Ternyata di kamar 569 nih. Gua tidur sendiri ya. Dia pada tidur sama cowok mending sama setan, ya gak? Ya, luar ya. Ucapku pada teman-temanku yang lain. Dan langsung saja, sesegera mungkin aku menaiki lift yang membawaku ke lantai 5 itu. Sendirian. Kupikir aku sudah biasa menghadapi hal-hal gaib di sekitarku. Karena pekerjaanku yang selalu berhubungan dengan hal-hal mistis. Ketika akses kartu ini ditempelkan pada lift, segera pintu lift itu tertutup. Namun, ternyata pintu terbuka lagi. Aku pikir akan ada seseorang yang masuk. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, aku segera menempelkan kembali akses card ini dan menekan lantai 5. Dan lift pun menuju ke lantai 5. Setelah pintu lift terbuka, aku langsung keluar ke arah pintu kamar hotelku dan langsung melihat lorong yang panjang. Namun ada yang memberhentikan langkahku. Ketika aku berbalik ke belakang, aku lihat pintu lift itu tidak tertutup. Apa? Biasanya kan langsung nutup tuh. Bodoh. Aku biarkan dan aku lanjutkan langkahku menuju kamar. 567, 568. Nah, ini 569 nih, kamar gua. Segera aku buka pintu kamar yang terletak di ujung lorong ini. Assalamualaikum.
ada yang menjawab salamku. Entah siapa, namun terdengar jelas dari dalam kamarku. Aku sempat kaget. Sempat aku tidak jadi untuk masuk ke dalam kamarku ini. Namun aku gengsi dan malu pada diriku sendiri untuk pergi. Karena aku memang tidak takut dengan hal gaib. Tapi ini membuatku ingin kembali turun ke lobi bersama teman-temanku. Aku pun menutup kembali pintu kamarku dan pergi ke arah lift. Berusaha untuk tenang dan berjalan sepanjang lorong dengan perasaan agak was-was. Ketika sampai di lift, aku melihat pintu lift masih terbuka, sama seperti saat aku tinggalkan. Dan aku segera masuk ke dalam lift. Dan pintu lift pun tertutup. Aku menekan lift ini menuju ke lobi. Namun lift ini berhenti di lantai 4. Ketika pintu lift terbuka, aku pikir akan ada orang yang masuk ke dalam lift ini. Namun tidak ada siapa-siapa. Jika pintu lift ini terbuka karena tidak ada siapa-siapa, tidak mungkin kartu akses kartuku ini terbuka begitu saja karena aku tidak menempelkannya. Aku langsung menutup kembali lift. Dan lift pun langsung menuju ke bawah. Di lobi aku langsung menuju teman-temanku. Dan berharap teman-temanku masih ada di lobi. Ternyata benar saja, teman-temanku masih ada di lobi itu. Mereka bertanya padaku, kenapa aku kembali ke lobi. Untuk menutupi ketakutanku dan malu jika teman-temanku tahu, akhirnya aku berkata, ini kamera infrared gue ketinggalan. Ada yang mau tidur bareng sama gue gak? Gue suka ini nih kayak mau tidur. Ntar kalau gue masuk kamar Mbak Indah berabe kan. Ucapku mencoba untuk bercanda. Akhirnya temanku Rizky lah yang akan sekamar denganku. Dan malam itu pun tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi.
Singkat cerita, aku dan tim mulai proses peliputan. Kami bersama tim berjalan ke sebuah tempat yang mempunyai mitos angker di sana. Kami semua standby dengan menyalakan kamera, mencoba berjalan, dan aku pun mengambil stok shot gambar. Ketika sedang proses liputan, ketika aku sedang mengambil stok untuk gambar, di kameraku, aku melihat ada anak kecil perempuan. Itu cukup menggangguku, karena ketika aku lihat, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Karena program acaraku memang menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan segmen dewasa, aku tidak mau ada anak kecil yang tertangkap oleh kameraku, apalagi menonton. Akhirnya aku mencoba untuk menyuruhnya pergi ke belakang agar tidak tertangkap kamera. Dek, tolong minggir ya. Kalau mau nonton di belakang aja, jangan di depan, ya. Nih sebelah sini nih, ke belakang aja, ya. Namun anak kecil itu tidak menjawab sepatah kata pun. Dan kulihat di sampingnya ada seorang bapak-bapak juga yang ikut menonton proses liputan ini. Akhirnya aku meminta tolong bapak itu untuk menyuruh anak kecil ini pindah. Pak, tolong Pak, yang menontonnya di belakang sini aja, yang anak kecil itu. Soalnya ini blockingnya nggak bagus Pak. Boleh pindah ke belakang saya nih, sini Pak, ya? Ya itu Pak. Ya pindah ke situ anak-anak. Bapak itu melihat aku, namun nampak keheranan. Nah, apa sih orang-orang ini? Akhirnya aku tidak terlalu ambil pusing, karena liputan harus tetap berjalan. Akhirnya aku pun membereskan segera stok shot gambar di kameraku. Setelah itu, aku dan tim kembali ke hotel. Saat itu sekitar jam 3 subuh. Kami menuju kamar. Dan ketika aku menaiki lift, aku memperhatikan panel lantai yang ada di lift itu. Ternyata lift itu tidak mencantumkan lantai 2 dan lantai 4. Namun dari lobi langsung menuju ke lantai 3, 5, 6, 7, 8. Hah? Terus waktu itu kan lantai 4. Iya, waktu itu liftnya berhenti di lantai 4. Sedangkan di hotel ini tidak ada lantai 4. Tombol lift itu memang benar saja tidak ada lantai 4. Namun jelas sekali
Kemarin aku berhenti di lantai yang bertuliskan lantai 4. Aku mencoba tidak menceritakan apa yang aku alami semalam kepada teman-temanku. Temanku Rizky bilang dia ada urusan sebentar dan dia harus pergi ke kamar temanku dan menyuruhku untuk duluan masuk ke dalam kamar. Aku pun berjalan melewati lorong itu. Udara di sekitar sini sangat dingin. Dan ketika aku menengok ke belakang, Rizky sudah tidak ada. Sepertinya dia sudah masuk ke dalam kamar temanku. Rasanya aku ingin menyusulnya, namun rasa gengsiku lebih besar. Aku putuskan untuk kembali ke kamar sendirian. Sampai terdengar suara pintu lift terbuka. Ketika aku lihat ke belakang, di dalam lift itu tidak ada siapa-siapa. Sejenak aku perhatikan lift itu. Pintunya tidak tertutup. Lama sekali. Aku pun membalikan badan dan berjalan pelan menuju ke kamarku. Sampai astaga, terdengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki digeser, terdengar tepat dari belakangku. Aku berharap itu adalah temanku. Aku coba menghilangkan pikiran-pikiran negatifku. Dan ketika aku beranikan diri untuk berbalik ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Dan aku berbalik lagi ke arah depan. Kembali tidak ada siapa-siapa. Lantas aku pun berlari menuju kamarku. Aku tempelkan akses card ke depan pintu, lalu aku membuka pintu. Astaga! Ketika aku buka pintu kamar ini, tepat berdiri di depan pintu, aku melihat ada sesosok wanita berambut panjang tergerai. Lehernya seperti hampir putus dari kepalanya. Dan sosok wanita itu
memandangku dengan bola matanya yang putih membelalak, serta mulutnya itu yang terbuka lebar dengan darah segar dan muncul dari balik lehernya. Seketika aku pun berlari menjauhi kamarku itu. Dan aku menabrak sesuatu. Ketika aku terjatuh karena menabrak seseorang, aku pun langsung melihatnya. Dan aku menabrak anak kecil. Iya, anak kecil perempuan yang sepertinya sepertinya aku pernah melihatnya. Itu sosok anak kecil yang tadi ada pada saat liputan. Wajahnya sangat jelas teringat di pikiranku, namun yang kulihat sekarang berbeda. Anak perempuan kecil ini memakai baju compang-camping dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Ia pun meraung-raung seperti meminta tolong kepada aku. Suaranya tidak jelas, namun dia seperti menunjuk ke arah salah satu kamar. Iya, ke arah kamar 569. Kamarku. Tiba-tiba saja anak perempuan itu merangkak loncat ke arah badanku, berusaha mencekik leherku hingga aku terjatuh. Saya nafas. Sampai ketika tersadar, akhirnya Rizky membangunkanku. Aku lalu menceritakan apa yang terjadi kepadaku. Semenjak itu, aku tidak pernah mau berkata sompral dan berpura-pura tidak takut pada hal gaib. Itu adalah pengalaman paling menyeramkan yang pernah aku alami. Aku percaya bahwa makhluk gaib pun dapat berkomunikasi dengan kita untuk menyampaikan sesuatu. Entah itu lewat mimpi ataupun intuisi. Yang pasti, berhati-hatilah dengan segala hal yang ada di sekitar kamu. Sebuah bangunan yang nampak modern dan mewah sekalipun, di sudut-sudut dindingnya ternyata menyimpan sebuah rahasia yang pahit.